Hei, hei, hei. Tunggu. Mas Kurir. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih pada istrimu sendiri. Apa? Kamu salah orang, ya? Namamu Su Jing, usiamu 23 tahun. 7 tahun lagi, kamu akan menjadi presiden direktur perusahaan dengan nilai puluhan miliar. Kamu adalah pahlawan terhebatku. Mana mungkin aku salah orang? Kurir Zicheng. Ekonomi memang lagi susah. Jebakan penipuan, kok bisa menimpaku? Hal semacam ini. Memang tidak akan ada yang langsung percaya. Sederhananya begini, aku adalah istrimu di masa depan. Aku meninggal karena kecelakaan. Tak kusangka. Aku terlahir kembali. Aku tahu setinggi apa pencapaianmu di masa depan. Cepat atau lambat kita pasti akan bersama. Jadi, kumohon segeralah menikah dan punya anak denganku. Aku sudah sewa kamar hotel di kehidupanku yang lalu. Kamar favoritmu? Kamar dengan kasur air. Apa-apaan ini? Halo, Pak. Aku sudah sampai di depan. Ada orang. Yang mau melanjutkan keturunan keluarga Su kita. Aku segera ke sana. Hari ini, ayahmu akan membujukmu menjadi penanggung jawab perusahaan. Ibu tirimu akan memfitnahmu sampai masuk penjara. Kumohon, jangan sampai tertipu. Dan juga adikmu akan. Aduh, maaf ya. Pelanggan pesan layanan antar tepat waktu. Kalau sampai telat, gajiku sebagai calon presdir puluhan miliar ini akan dipotong. Permisi. Jadi dia orang yang kamu cari, tentu saja. Lalu kenapa dia berani kabur? Aku akan ke sana sekarang dan menangkapnya kembali. Muksue, kamu percaya ajaran Buddha, kan? Kamu adalah sosok yang dihormati seantero Jiangsu, sang putri Buddha. Aku adik kandungmu. Tentu saja aku percaya. Buddha berkata, aku dan dia berjodoh di kehidupan sebelumnya. 15 menit lagi, jika dia tidak keluar. Anggap saja jodoh kami telah berakhir. Jianhei, keluarga Su kita meminta ramalan dari Putri Buddha dan semuanya adalah pertanda baik. Kemerosotan perusahaan kita sepertinya bisa dihentikan. Putri Buddha mengendalikan seluruh industri properti di Jiangsu. Kita dan keluarga-keluarga lain di Jiangsu semua ingin berbesan dengan Putri Buddha. Tapi sampai sekarang, kita bahkan belum pernah bertemu dengannya. Putri Buddha itu dingin, tidak terikat nafsu duniawi. Putra kita, kalau mau menggapai dan menjadi menantu keluarga Yu, kesempatannya kecil sekali. Pak, barang yang Bapak minta sudah aku antarkan. Terima kasih, kamu sudah bekerja keras. Oh ya, belakangan ini, Bapak berencana menyerahkan grup Su kepadamu. Pak, tiba-tiba sekali, apa Bapak mau pensiun dini? Bapak ini sedang mengusahakan sebuah perjodohan. Jadi, perusahaan ini untuk sementara Bapak serahkan padamu. Ini surat perjanjian penanggung jawab perusahaan. Coba kamu lihat. Hari ini, ayahmu akan membujukmu menjadi penanggung jawab perusahaan. Ibu tirimu akan memfitnahmu sampai masuk penjara. Kumohon, jangan setuju. Dan juga, adikmu, dia akan. Pak, di surat perjanjian ini, tidak disebutkan soal saham. Apa? Salah cetak. Jing, kamu salah paham. Hanya menanggung tanggung jawab, tapi tidak memberimu hak. Mana ada yang seperti itu? Ada satu dokumen lagi. Adikmu, Su Youwei, dia tabrak lari saat mabuk. Menabrak orang.
Aku harap kamu menandatangani surat pernyataan ini dan mengaku kalau kamulah yang menyetir mobil itu. Apa? Akibatnya, hanya karena aku seorang kurir makanan, aku harus menggantikan anakmu masuk penjara, begitu. Dulu, nilaiku selalu yang terbaik. Bapak yang menyuruhku putus sekolah untuk membantumu. Lalu hasilnya, setelah ibuku meninggal, Bapak membawa anak haramu itu untuk dibesarkan di sisimu. Sedangkan aku hanya bisa jadi kurir makanan untuk hidup. Di vilamu, dia sendiri punya 5 kamar. Aku bahkan sikat gigi, dan handuk sendiri pun tak punya. Bahkan saat makan, karyawanmu makan duluan. Setelah mereka selesai, sisa-sisa makanan mereka. Baru giliranku. Sekarang, giliran disuruh masuk penjara. Aku malah jadi yang pertama. Bukankah aku sudah janji? Akan memberimu saham. Kamu itu cuma kurir makanan. Kenapa serakah sekali? Justru yang paling tidak kuhargai adalah saham yang kau tawarkan itu. Baik. Mau uang, kan? Aku kasih. Asalkan kamu mau mengaku bersalah menggantikan Youwei dan tanda tangan. Kamu mau berapapun akan kuberikan. 10 tahun hidupku, kau sia-siakan begitu saja. Hah? Dia masuk penjara 3 tahun, dan kau mau bayar berapapun. Berhenti. Tanda tangani surat itu. Jangan sampai aku berubah pikiran. Aku hanya memberimu 3 detik untuk berpikir. Jianhei, kalau dia pergi, siapa yang akan menggantikan anak kita? Bu, sudahlah. Aku tidak mau merepotkan Kak Jing lagi. Aku Akan menyerahkan diri sekarang. Hei, Youwei, kamu punya tugas penting. lagi pula. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Iya, kan, soal Su Jing. Dia hanya sedang marah padaku. Asal aku hukum dia sebulan, tidak boleh pulang. Tidak sampai 3 hari. Dia pasti akan mau mengaku bersalah menggantikanmu. Aku kenal dia. Baik, Pak. Nanti kalau kakak sudah masuk penjara, Aku pasti akan ke penjara. untuk sering menjenguknya, anakku memang sudah dewasa. Halo, Kak Ipar. Siapa Kak Iparmu? Silakan naik, Kak Ipar. Mahar 100 juta sudah disiapkan untuk Anda di kediaman kami. Pak, menyetir mabuk dan tabrak lari, itu hukumannya penjara. Bapak menyuruhku menggantikan anak haramu itu. Apa yang kamu bicarakan? Anak haram apa? Dia itu adikmu. Yang namanya adik itu kalau lahir dari ibu yang sama. Dia itu hasil perselingkuhanmu. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Kamu. Aku. Sudah konsultasi dengan pengacara. Kata pengacara, hukumannya paling lama 3 tahun. Setelah 3 tahun kamu keluar, saham perusahaan untukmu akan aku naikkan jadi 3%. Nanti perusahaan ini akan jadi milikmu. Di penjara setahun. Zisheng Delivery. Mendapat 1% saham. Kamu. Wah, kamu murah hati sekali. Ya, kurang. Ya, kalau kurang, akan kutambah. Aku naikkan jadi 6%. Tapi tidak bisa lebih lagi. Kesempatan sebagus ini tidak datang 2 kali. Zisheng Delivery. Baik, aku setuju. Aku setuju memberikan kesempatan bagus ini kepada adikku. Fu. Berhenti. Adikmu itu. Sekarang akan segera memohon jodoh pada gadis suci Jiangsu. Ini adalah masalah yang menyangkut seluruh keluarga kita. Biarpun kamu tidak setuju, Dengan syarat jadi penanggung jawab perusahaan itu, kamu tetap harus menggantikannya. menanggung kesalahannya dulu. Pak. Maaf, Aku tidak mau menyusahkan Kak Jing. biar aku saja yang mengaku bersalah. Kakiku sakit. Tolong antar aku menyerahkan diri. Jianhei. Aduh, Youwei, pernikahanmu dengan gadis suci itu sudah direncanakan. Mana mungkin kami biarkan kamu menyerahkan diri. Ini adalah urusan pribadiku dengan Su Jing. Tidak ada hubungannya denganmu. Orang yang seharusnya mengaku bersalah adalah dia, bukan kamu. Youwei sudah banyak berkorban untuk keluarga. Sedangkan kamu cuma bisa jadi kurir. Bisa tidak kamu pakai akal sehatmu Apa kamu harus memaksa Youwei? sampai ke jalan buntu?
Berhenti. Kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, kamu tahu akibatnya. Zisheng Delivery. Anda menerima pesanan baru dari Baoleme. Mahar 100 juta. Membakar uang arwah untuk ibuku saja tidak akan sebesar itu. Mahar 100 juta dia tolak, malah pergi jadi kurir. Dia bukan orang yang gila harta. Lalu dia suka apa? Atau jodoh kalian sudah berakhir atau tidak, baru akan tahu kalau sudah masuk. Berikan kartu kamar waterbednya. Kakak kejar dia pakai mobil. Kenapa malah lompat dari tebing? Di sekeliling sini banyak pohon tua. Gunung ini milik keluarga kita. Kalau rusak, tidak ada yang ganti rugi. Perempuan itu sebenarnya siapa? Apa ini jebakan? Zisheng Delivery. Tapi beberapa hal itu, tebakannya memang benar. Ini bukan jebakan. Aku adalah istrimu yang terlahir kembali. Dari masa lalu, aku ingin memberimu seorang anak untuk menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Tunggu. Kamu. Bagaimana caramu bisa sampai ke sini? Aku lompat dari atas gunung. Ayahmu. Apa dia membujukmu untuk jadi penanggung jawab perusahaan? Ibu tirimu. Ingin menjebakmu, kan? Iya. Zisheng Delivery. Adikku juga pura-pura jadi korban. Pura-pura jadi korban. Dia bukan sekadar pura-pura. Dia mau menyewa orang untuk menabrakmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu kehilangan satu kakimu karena kecelakaan mobil. Kalau tidak, pencapaianmu bisa lebih dari sekadar presdir bernilai miliaran. Omong kosong. Jangankan jadi presdir miliaran, dengan sifat pengecut Suyowe itu. Dia tidak punya nyali. Mana berani dia menyewa orang untuk menabrakku. Kamu tidak apa-apa. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia tetap melindungiku saat bahaya. Aku tidak apa-apa. Tapi, bajumu jadi kotor. Baju kotor sedikit tidak masalah. Yang penting kamu selamat. Tidak bisa dimaafkan. Kakak dan Kak Ipar tidak apa-apa, kan? Kak ipar sih tidak masalah. Cuma ujung bajunya yang kotor. Dia tidak tertabrak. Berani-beraninya menyerang keluarga Yu kita. Aku akan menyeretnya keluar dari mobil itu sekarang juga. Mau hidup atau mati. Aku mau lihat seberapa besar nyalinya. Adikmu akhirnya tetap menabrakmu dengan mobil. Suyoue. Berarti sekarang dia mati terpanggang di dalam mobil. Tidak ada orang di mobil. Dia menyewa orang untuk menggunakan teknologi mobil tanpa pengemudi. Lalu dia akan lapor polisi untuk menjebakmu agar kamu yang dipenjara. Sialan. Keterlaluan sekali. Kalau cuma menabrakku tidak masalah. Tapi sampai menabrakmu, Zisheng Delivery, apa aku juga harus ganti rugi padamu? Kak, di dalam mobil tidak ada orang. Amitabha. Apa mobil ini juga tidak suka dengan Kak Ipar, makanya menabraknya. Mobil tanpa pengemudi. Ternyata benar seperti yang kamu bilang. Biar aku yang selesaikan masalah ini. Kamu tunggu aku di kamar waterbed. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu yang mau menyelesaikannya? Zisheng Delivery, pesananmu akan terlambat. Kak Ipar, aku pergi. Hei, Tunggu.
Kamu. Di kehidupan sebelumnya, Kamu yang selalu ada di sisiku untuk melindungiku. kamu yang mengajariku semua yang kutahu sekarang. Di kehidupan ini, giliran aku yang melindungimu. Semua sampah yang mencoba menyakitimu harus menanggung akibatnya. Kak Ipar sudah kuantar pulang. Orang yang kakak suruh aku ikuti masuk ke restoran ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kak. Di atas ramai orang, kita naik bersama saja. Ya, urusan kakak iparmu cukup aku sendiri yang tangani. Aku akan segera kembali. Ku dengar, bos Hu akhir-akhir ini di Jiangsu, bisnisnya sedang naik daun. Iya, bisnisnya makin besar. Tentu saja. Kamu siapa? Para bos besar Jiangsu sedang rapat di dalam. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dia. Aku tidak kenal. Dia juga bukan orangku. Siapa yang membiarkannya masuk? Dia datang sendiri. Kukira dia orangnya salah satu bos. Kuil Buddha Selatan. Siapa yang menabrak Su Jing? Kamu. Aku yang menabraknya. Memangnya kenapa? Baozi, hei, ada apa ini? Bos, Anda menyuruhku membereskan kurir itu. tapi digagalkan oleh cewek ini. Kenapa? Kamu tidak terima, hah? Hah? Apa kamu mau? Ditabrak sekali lagi. Yang ada di sini hari ini, semuanya adalah bos besar Jiangsu. Apa kamu mau menemani kami bersenang-senang, menghilangkan bosan? Si gadis jahat dari keluarga Yu, yang kejam itu, ada di bawah. Putri bungsu keluarga Yu. Berhati serigala dan bertangan kejam. Putri sulungnya. Tidak punya perasaan dan tidak punya hati. Kalau putri bungsunya di bawah. Berarti kamu adalah gadis suci keluarga Yu dari kuil Buddha Selatan, yang sangat misterius dan jarang terlihat itu. Gadis suci keluarga Yu. Kuil Buddha Selatan. Kamu yang menyuruh orang menabrak Su Jing. Yang menyuruh kami menabraknya adalah Su Yue. Dia membayar kami untuk melakukannya. Aku mohon padamu. Aku sedang dalam masa pantangan. Sebenarnya aku tidak ingin melanggarnya. Aku tidak peduli kalian di Jiangsu, mau yang paling berkuasa, si nomor 5, atau si bungsu sekalipun. Mulai sekarang, kalau dengar nama Su Jing, nama ini, kalian semua harus tunduk. Hotel Bintang 5 Jingking. Kamar dengan kasur air. Beneran, nih. Kak Su Jing, kamu sudah mencium Xiao Yuer. Kalau sudah besar nanti, kamu harus menikahiku. Iya. Nanti kalau Xiao Yuer sudah besar, akan pakai gaun merah. Dan jadi pengantinku. AIGUO. Mau ini beneran atau tidak? Aku balikin dulu saja. Xiao Yuer masih menungguku.
Dini hari tadi, di dekat kuil Nanfo, terjadi sebuah kecelakaan mobil yang parah. Pelaku saat ini masih buron. Polisi sedang mengerahkan seluruh tenaga untuk memburunya. Gimana kalau aku menyerahkan diri saja? Aku tidak mau lagi menyusahkan Kak Jing. Jian Hei, kita harus cepat. Panik amat. Sudah seharian begini. Anak itu pasti sudah sadar. Dia itu tidak pernah berani menentang perintahku. Berani-beraninya dia tutup teleponku. Dalam 10 menit, kalau dia tidak telepon balik, seumur hidupnya, jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak percaya dia berani. Daftar blokir. Maaf, Hotel Jingking tidak menyediakan layanan pesan antar. Kalau Anda datang untuk mengantar makanan, serahkan saja pada saya. Permisi, apa ini? Kartu kamar hotel ini. Tamu terhormat pemegang kartu hitam. Selamat datang kembali, tamu VVIP. Memang pantas hotel bintang 5. Pelayanannya benar-benar kelas atas. Presiden Yu sudah memberitahu kami. Silakan ikut dengan saya. Presiden Yu yang mana? Tentu saja pemilik hotel kami, Nona Yu Zhaoqing. Satu-satunya kartu hitam SVIP. Hotel Jingking kami diberikan oleh Presiden Yu kepada Anda. Pemilik hotel bintang 5. Dia serius rupanya. Zicheng antar. Presiden Yu. Tamunya sudah sampai di hotel. Layani dia dengan baik. Bagaimana persiapan kamarnya? Xiao Liu, apa suite Jingking nomor 1? Sudah siap. Tamunya akan segera masuk. Manajer Wu, sesuai selera yang diberikan Presiden Yu. Kami sedang mengatur detailnya. Diperkirakan. Selesai dalam 5 menit lagi. Baik, saya segera ke sana. Siap. Tamu, silakan lewat sini. Aku mau tanya, kamar dengan kasur air itu apa? Iya. Anda bercanda. Presiden Yu bilang, ini adalah gaya kamar favorit Anda. Jian Hei, 10 menit sudah lama lewat. Coba kamu telepon lagi saja. Kalau memang tidak bisa, mengalah saja pada Su Jing. Urusan perjodohan anak kita dengan sang putri Buddha tidak bisa ditunda. Dia berani-beraninya memblokirku. Ini. Teleponnya juga tidak bisa tersambung. Terus bagaimana? Apa aku benar-benar Akan masuk penjara. tenang, anak bandel itu pasti sedang ngambek saja. Aku akan cari orang. Apakah ini dengan Nona Yu Zhaoqing? Nona Yu. Siapa ini? Saya Su Jianhei, di kuil Nanfo. Saya pernah memberikan surat perjodohan. Apa Anda masih ingat? Oh. Tuan Su, ya. Tentu saja saya ingat. Nona Yu, apakah Anda ada waktu kita bertemu untuk membicarakan soal perjanjian nikah itu? Datanglah ke Hotel Jingking. Yang ingin kubicarakan denganmu bukan cuma soal pernikahan. Baik, kami segera berangkat. Yang menabrak orang itu, Su Youwei yang bayar kami untuk melakukannya. Tadi aku sudah menelepon Nona Yu. Dia bersedia bicara dengan kita soal perjanjian nikah itu. Maksudmu, kita minta dia membantu menyelesaikan masalah anak kita. Bagi dia, hal seperti itu bukankah perkara mudah? Sang putri Buddha itu taat pada aturan, tidak punya hati dan perasaan. Apa aku benar-benar bisa mengandalkannya? Jangan merendahkan dirimu sendiri. Sang putri Buddha itu memang taat beragama, tapi bukan berarti jadi biksuni. Dia juga punya keinginan untuk menikah dan punya anak. Selama dia mengakui perjodohan ini, itu artinya dia bersedia memberimu kesempatan. Wah, bagus sekali. Tapi,
Anak ayah bukan cuma aku. Perjodohan yang dimaksud sang putri Buddha. Jangan-jangan, untuk Kak Jing. Memangnya Su Jing bisa dibandingkan denganmu? Cuma pengantar makanan rendahan, bisa disukai oleh nona besar keluarga Yu, yang menguasai seluruh industri properti di Jiangsu. Kecuali kalau, di kehidupan sebelumnya dia pernah menyelamatkan nyawanya. Ma, jangan bicara seperti itu tentang Kak Jing. Selama sang putri Buddha mengakui hubungan ini, kecelakaan mobilmu di kuil Nanfo, tidak perlu lagi cari kambing hitam. Dengan kekuasaan keluarga Yu, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Terima kasih, Pa, Ma. Pak Su. Ini adalah ruang makan pribadi untuk suite Jingking nomor 1. Silakan Anda makan dulu. Presiden Yu akan segera datang. Aku kesini cuma mau mengembalikan kartu kamar. Aku dan Presiden Yu kalian itu tidak saling kenal. Aku masih harus buru-buru mengantar pesanan. Antar pesanan. Bosku menelepon. Orangnya galak sekali. Pasti mau menyuruhku cepat-cepat kerja. Halo. Halo. Xiao Su, bos. Xiao Su, bulan ini, kamu istirahat saja yang cukup, tidak usah masuk kerja, bos. Beberapa hari ini saya memang ada urusan. Soal antar pesanan, saya pasti akan bekerja lebih giat. Bukan begitu, perusahaan memberimu cuti khusus selama sebulan. Gaji pokok tetap dibayar. 3 kali lipat dari gaji pokok. Anda belakangan ini sudah bekerja keras. Tolong jaga kesehatan, ya. Zicheng Yuan, Zicheng Gao. Perintah nona besar, sudah saya laksanakan. Memberi Su Jing cuti. Gaji tetap dibayar. Itu saja tidak cukup. Perusahaanmu sudah dibeli oleh kakakku. Mulai sekarang, Su Jing adalah bosmu. Sepertinya masalah Pak Su sudah beres, ya. Mungkin di kantor sedang ada penyesuaian bisnis. Aku lagi beruntung dapat jatah libur. Kalau begitu, tidak ada alasan lagi untuk tidak menikmati hidangan lezat ini, kan? Silakan, Pak Su. Memang pantas jadi hotel. Termewah di Jiangsu, megah sekali. Ini baru puncak gunung es dari bisnis sang putri Buddha. Nanti kalau pernikahanmu dengannya sudah pasti, kamu akan mendapatkan segalanya. Yo Uwe, kamu itu sangat berbakat. Melukis, Zhou, memahat, menciptakan penemuan baru. Dia mahir dalam segala hal. Disukai oleh gadis Buddha. Hanyalah masalah waktu. Benar. Tidak seperti si Su Jing. Kenapa dia juga datang? Sialan. Ternyata dia tidak mati tertabrak. Sayang. Apa kamu suka makanannya? Ini semua makanan kesukaanmu. Sayang. Panggilan itu, jangan sembarangan diucapkan. Tapi, terima kasih traktirannya. Bagaimana kamu tahu nomorku dan semua kesukaanku? Dia bahkan tahu merek camilan pedas yang kusukai waktu kecil. Aku bahkan hafal nomor ponselmu. Kesukaanmu itu bukan apa-apa. Aku bahkan tahu di pantatmu ada tahi lalat, bukan kamu. Kamu pasti sudah menyelidikiku. Kenapa ayahku datang? Aku ingin mereka menjadi saksi bahwa kamulah orang yang kupilih di kehidupan lalu dan sekarang. Amitabha. Waktu menghapus kontakku, bukankah kamu sangat angkuh? Sekarang punya muka untuk ikut kemari. Nona Yu yang mengundangku. Nona Yu. Apa Nona Yu mengundangmu? Dia itu mau membicarakan pernikahan dengan Yo Uwe. Dia mengundang seluruh keluarga kami. Membicarakan pernikahan dengannya. Dia itu gadis Buddha, bukan gadis buta.
Kak, sudahlah, jangan cemburu. Kamu bukan hanya menghapus kontak ayah, tapi juga memakai namaku untuk makan dan minum gratis. Di Hotel Nona Yu. Tapi kamu ini, rapikanlah dirimu sedikit. Jangan sampai mempermalukan keluarga kita. Nanti bisa memengaruhi adikmu ini. Dan pernikahanku, seseorang yang butuh orang lain untuk menggantikannya di penjara, juga punya hak untuk merendahkanku. Beraninya kamu bicara begitu pada adikmu. Apa kamu sudah lupa aturan yang kuberikan padamu? Kamu boleh makan, tapi harus menunggu kami semua selesai makan, baru kamu boleh makan. Berdiri. Kamu. Kamu berani tidak menuruti perintahku. Ayah, ini bukan di rumah ayah. Aturan ayah tidak berlaku di sini. Sudahlah, ayah. Kalau kakak mau makan, biarkan saja dia makan di sini. Lagi pula, setelah sering makan sisa, tidak mudah baginya untuk makan enak. Youe, kamu memang paling pengertian. Hari ini kita ada urusan penting. Jangan sampai kita memberi kesan buruk pada Nona Yu. Manajer, Pak Su, carikan dia pakaian yang pantas untuk ganti. Lihat penampilannya sekarang, seperti apa? Kalian juga. Kenapa diam saja? Kalau ini sampai memberi Nona Yu kesan yang tidak baik, bagaimana nanti? Pak Su. Tuan Su adalah tamu terhormat yang diundang oleh Direktur Yu. Berpakaian santai sedikit. Tidak masalah. Tamu terhormat. Dia. Pak Su. Kenapa tiba-tiba mengajak kami makan? Halo, Pak Su. Halo, Nyonya. Ayah, ada apa ini? Pernikahanmu dengan gadis Buddha, semakin banyak orang yang menyaksikannya, semakin menguntungkan bagi kita. Oh, aku mengerti. Semua orang penting di Jiangsu sudah ayah undang kemari. Nanti, kalaupun gadis Buddha tidak segan pada kita, dia pasti akan segan pada mereka. Mana berani dia menolak pernikahanku? Jian Hei. Kamu memang berpikir jauh ke depan. Anakku akan segera menikah. Aku hanya ingin menjadi yang pertama untuk berbagi kabar baik ini dengan kawan-kawan lama. Pak Su. Akhir-akhir ini situasinya kurang baik. Ah Kun tadi pagi sudah dibawa pergi. Kamu tidak tahu betapa kejamnya gadis Buddha dari keluarga Yu itu. Gadis Buddha. Ah Kun menyinggung orangnya. Katanya dia vegetarian dan rajin berdoa. Hidupnya suci dan tenang. Tapi begitu bertindak, aku belum pernah melihat ada orang yang lebih kejam darinya. Dia itu seperti Buddha yang ganas. Memangnya apa yang terjadi? Singkatnya, hanya satu hal. Di Jiangsu, jangan pernah cari masalah dengan orang bernama Su Jing. Kalau bertemu dia, lebih baik menunduk saja. Tidak, Tuan Hu, tadi Anda bilang apa? Hari ini keluargamu sedang berbahagia. Jangan bicarakan hal-hal sial itu. Putra Pak Su. Gadis dari keluarga mana? Yang akan menikah dengannya. Jujur saja pada kalian semua, dia adalah orang yang baru saja kalian bicarakan. Gadis Buddha dari keluarga Yu. Sungguh. Belum pernah dengar, gadis Buddha mau menikah. Banyak keluarga kaya yang berusaha keras. Tapi bertemu dengannya saja tidak bisa. Pak Su, apa anakmu mampu? Gadis Buddha tidak melihat status. Dia hanya melihat takdir. Yo Ue. Sapa paman-pamanmu. Ayo, beri salam. Halo, Tuan Hu. Halo, Tuan Nan. Halo, paman-paman sekalian. Tadi kalian bilang Paman Kun ditangkap. Kapan ditangkapnya? Sudah ku bilang, jangan bicarakan hal sial itu. Pak Su. Kenapa di sini ada pengantar makanan? Apa dia juga datang untuk merayakan kabar baik keluargamu? Makannya lahap sekali. Apa Pak Su khawatir makanannya tidak habis, jadi dia membantumu membungkusnya untuk dibawa pulang? Dia adalah anak pertamaku dari mantan istriku. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Youe. Aku membawanya ke sini hari ini, hanya untuk menambah wawasannya.
Pak Su, pandai sekali Anda menyembunyikannya. Aku sudah kenal bertahun-tahun, tapi baru tahu. Anda punya anak pertama. Anda seorang direktur Su yang terhormat. Tapi anak Anda jadi pengantar makanan. Sebenarnya Anda dan mantan istri Anda Punya masalah sebesar apa? siapa yang tahu? Panggil aku Tuan Hu. Mulai sekarang, ikutlah denganku. Tidak perlu lagi mengantar makanan. Aku lebih baik mengantar makanan seumur hidup, daripada harus memanggil orang lain Tuan. Su Jing. Beraninya kamu bicara begitu. Pada Tuan Hu. Apa kamu tidak punya sopan santun? Oh, jadi namamu Su. Tunggu. Siapa namanya? Namanya Su Jing. Dia anak pertamaku, dengan mantan istriku. Dia selalu di luar. Aku biarkan hidup bebas. Jadi, dia tidak tahu aturan. Tuan Hu, Anda jadi melihat hal yang memalukan. Su Jing. Dia adalah Su Jing. Aku tidak peduli kalian di Jiangsu itu jagoan atau pecundang. Mulai sekarang, kalau kalian dengar nama Su Jing, kalian harus menunduk dan hormat. Tuan Hu, Anda. Anda kenapa? Su Jing. Cepat minta maaf pada Tuan Hu. Aku salah apa? Kenapa aku harus minta maaf? Pak Su, anak Anda tidak melakukan apa-apa. Ini salah saya. Mulai sekarang, panggil saya Xiao Hu saja sudah cukup. Jian Hei. Kenapa mereka begitu ketakutan? Reputasi Su Jing seburuk ini. Pak Su, maaf lancang bertanya. Pernikahan dengan Nona Suci itu, sebenarnya untuk tuan muda yang mana? Ini sih sudah jelas sekali, kan? Tentu saja untuk Yo Wei. Masa iya si Su Jing? Apa aku salah ingat nama? Surat nikahnya aku serahkan sendiri, yang tertulis nama Yo Wei. Lagi pula, kelak, Yo Wei akan menjadi penerus grup Su kita. Kalau dia, aku bahkan tidak berencana membawanya ke sini. Mantan istriku mendidiknya jadi anak yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kalau sampai Nona Suci tahu, keluarga kita punya anak yang memalukan seperti ini, betapa buruknya dampak bagi keluarga kita. Aku tahu kamu juga susah. Hanya ingin makan enak, tapi tidak perlu membuat ayah marah seperti ini, kan? Kak, makanannya sudah kubungkuskan. Kita pulang saja, ya. Kalau tidaknya juga dari hadapanku, awas kusuruh orang menabrakmu untuk kedua kalinya. Aku sudah baik membungkuskan makanan untukmu. Kenapa kamu memukulku? Apa salahku? Jian Hei, urus anakmu itu. Su Jing. Apa karena aku? Terlalu baik, makanya kamu jadi kurang ajar. Pak Su, Jangan gegabah, jangan. kalau Anda memukul Su Jing, bisa gawat nanti. Aku menghajar anakku sendiri, memangnya bisa kenapa? Ayah, Zisheng Delivery. Ayah tahu apa yang terjadi saat aku pergi dari kuil Nanfo hari itu. Hanya karena aku tidak mau menggantikannya di penjara. Dia mau menabrakku sampai mati. Ada kejadian seperti itu. Iya, Memang aku yang menyuruhmu menggantikanku. memang aku yang mau menabrakmu. Semua itu sama sekali bukan. Karena kamu iri padaku, yang berhasil merebut hati Nona Suci. Iri karena aku lebih disayang ayah daripada kamu. Jian Hei, kaki Yo Wei kan cedera. Dia selalu bersama kita. Bagaimana mungkin dia menabrak orang? Sulit dimengerti. Dia mabuk saat menyetir dan menabrak orang, menyebabkan 2 tewas dan 2 luka-luka. Karena aku tidak mau menggantikannya, dia menabrakku dengan mobil yang sama. Dia ingin menimpakan kedua kecelakaan itu padaku. Omong kosong. Jelas-jelas hanya ada satu kecelakaan. Ma. Ayo kita pergi. Antar aku ke rumah sakit. Dengan keadaanku yang seperti ini, aku tidak bisa menikah dengan Nona Suci lagi, kan? Yo Wei, tenang saja. Kalau kamu dirugikan, Ayahmu ini akan membelamu. cepat. Su Jing, aku hanya memintamu membantu adikmu. Kamu tidak membantu, itu tidak masalah. Tapi kamu malah memfitnahnya. Aku benar-benar kecewa padamu. Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, Semua orang akan bilang aku pilih kasih. Ayah, Zisheng Delivery. Menurut ayah, apa ada orang Yang mau menjadikan nyawanya sendiri sebagai lelucon? Dari kecil sampai sekarang, apa ayah pernah percaya padaku sekali saja? Pernah menganggapku penting sekali saja?
Memangnya tidak. Sebelum umur 7 tahun, ayah membuat aturan. Melarangku makan semeja dengan kalian. Katanya agar sejak kecil aku tahu diri. Sebelum umur 13, ayah bahkan tidak pernah memujiku sekalipun. Ayah hanya bilang, lebih baik sekarang ditindas keluarga sendiri, daripada nanti ditindas orang luar. Saat Suyowei kau bawa Ke rumah kita. aku berumur 16 tahun. Dan sejak tahun itu juga, aku baru tahu. Ternyata anak kecil boleh makan semeja. Ternyata hanya dengan merapikan tempat tidur sendiri bisa mendapat pujian darimu. Ternyata kalau dia berbuat salah, aku yang bisa menanggungnya. Aku tidak pernah membencimu karena perlakuan burukmu. Juga tidak pernah menjauh. Karena sikap dinginmu. Tapi hari ini, kalau ayah masih tetap membelanya, kita putuskan saja hubungan ayah dan anak. Tidak ada urusan lagi. Kak Jing memukul mataku. Sakit sekali. Rasanya mataku mau buta. Ayah. Jianhei. Anak tidak terdidik adalah salah ayahnya. Kalau kamu tidak mau bertindak, biar aku yang melampiaskan amarah untuk anakku. Ramai sekali. Mau merobohkan hotel ini. Nona Yu, Su Jianhe yang menyuruh kami datang. Mohon maaf jika kami mengganggu Anda. Yu Chaoqing, hebat juga dia. Zisheng Delivery. Lihat kelakuanmu. Membuat keributan. Di hotel Nona Yu. Bikin malu saja. Nona Yu, Ini salah paham. biar saya mewakilinya, meminta maaf pada Anda. Soal pernikahan Anda dengan anak saya, kami datang kemari dengan niat baik. Kami hanya tidak ingin ada orang lain yang mengganggu Anda. Pernikahan dengan anakmu, betul. Yo Uwe, Tidak kusangka, Nona Suci di dunia nyata jauh lebih memukau dari yang kubayangkan. Nona Yu, saya tahu Anda orang yang taat beragama dan tidak suka keributan. Tadi itu, ada si brengsek tidak tahu diri yang membuat kami marah. Anda berpakaian seperti ini. Pernikahan kita pasti sudah ditetapkan, kan? Benar. Sudah ditetapkan. Maharnya akan segera tiba. Mahar. Sepertinya kamu. sudah sangat siap. Ini anak saya. Su Yo Uwe, Saya tahu Anda sangat mementingkan takdir dalam pernikahan. Takdir seumur hidup. Ini pertemuan pertama kalian. Coba kalian saling mengenal lebih jauh. Kamu. Nona Yu, apa maksud Anda? Menurutmu aku sudi dengan orang cacat seperti ini? Banyak omong seperti sedang baca mantra. Suamiku, aku datang terlambat. panggilan suamiku itu. Aku tidak pantas menerimanya. Kenapa? Karena kamu tidak ikut denganku ke kamar ranjang air. Nona Yu, Anda tidak salah, kan? Di surat nikah yang saya berikan, tertulis nama Su Yo Uwe. Bukan Su Jing. Kalau tidak percaya, lihat saja. Memang orang yang berbeda. Sepertinya aku yang salah. Tidak apa-apa kalau salah. Anda tinggal memastikannya. Lagi saja. Oh, jadi kamu mengira aku ini adikku. Nona Yu, karena Anda baru saja memukul. Ibu saya. Kalau nanti kita jadi menikah, saya harap Anda meminta maaf pada ibu saya. Orang yang kusukai adalah dia. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kubunuh kau. Nona Yu, tidak bisa begitu. Di surat nikah itu, nama yang tertulis adalah nama anak saya. Kalau Anda tidak memenuhinya, itu namanya mengingkari janji. Soal permintaan maaf. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Aku paling benci orang yang ingkar janji dan melanggar aturan. Apa anakmu orang yang seperti itu? Tentu saja tidak. Justru si Su Jing ini, sepertinya dia terlibat dalam kecelakaan mobil. Begitukah? Su Jing diduga terlibat dalam sebuah kasus kecelakaan akibat menyetir sambil mabuk. Bahkan, dia juga memfitnah Yo Wei, anak kami, telah menabraknya. Si pengantar makanan itu orang sepertinya. Si pengantar makanan itu, jelas bukan
pasangan yang baik untukmu. Dia memfitnahku, yang diduga terlibat kecelakaan itu. Apa Anda punya bukti? Aku datang ke sini justru untuk memberimu keadilan. Pengantar makanan Zi Cheng. Menurut laporan, ada seseorang di lokasi yang berkaitan dengan kasus kecelakaan di kuil Nanfo yang menewaskan 2 orang dan melukai 2 lainnya. Setelah diselidiki, dini hari tadi di kuil Nanfo, mobil pelaku yang sama secara berturut-turut menyebabkan 2 kecelakaan. Yang pertama, mobil pelaku menabrak satu keluarga beranggotakan 4 orang, menyebabkan 2 tewas dan 2 luka-luka. Yang kedua, mobil pelaku menabrak pagar pembatas dan meledak, nyaris menyebabkan kebakaran. Dengar, kan, 2 kecelakaan. Dia menabrak orang sampai mati. Kabur saja tidak cukup, dia masih mau menabrakku dan mau menyalahkanku. Ayah, sungguh bukan aku. Mobil pelaku terdaftar atas nama Grup Su. Dini hari tadi, siapa yang mengemudikan mobil itu? Pak Inspektur, yang muncul di kuil Nanfo dini hari tadi adalah dia. Dia yang menabrak orang. Aku yang menabrak. Kalau saja aku punya kemampuan seperti itu, baguslah. Sayangnya aku tidak punya mobil. Juga tidak punya SIM. Omong kosong. Saat kau berumur 18 tahun, aku sudah membelikanmu sebuah mobil dan menyuruhmu mengambil SIM. Orang yang ayah berikan mobil adalah Su Youwei, bukan aku. Mobil itu, ayah berikan padanya di hari ulang tahunnya. Kau juga tidak perlu berlagak, menyedihkan begitu. Setelah kau dewasa, setiap bulan aku memberimu Uang jajan. setidaknya ratusan ribu. Kau juga sudah menabung selama bertahun-tahun. Masa tidak sanggup membeli mobil atau mengambil SIM? Sejak aku berumur 16 tahun, sejak ayah membawa Su Youwei pulang ke rumah, aku tidak pernah lagi menerima sepeser pun uang darimu. Li Yun, beritahu dia berapa uang jajan yang kau berikan padanya setiap bulan. Aku tidak memberikannya. Aku pikir dia tidak berpendidikan, juga tidak punya keahlian apa-apa. Aku takut dia jadi anak nakal. Jadi untuk sementara uangnya ku berikan pada Yue untuk disimpan. Kami sedang memastikan identitas tersangka. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah Anda yang menabrak orang? Dia tidak punya SIM. Memangnya tidak bisa menyetir. Dia mencuri kunci mobil di rumah kami. Menyetir tanpa SIM. Hukumannya lebih berat. Pak Inspektur, dia memang berada di kuil Nanfo dini hari tadi. Tapi mobilnya nggak mungkin dia yang nyetir. Kamu punya bukti. Aku yang nyetir. Aku sendiri yang membuat para layang untuk pergi ke kuil Nanfo. Para layang cuma tukang antar makanan, tidak bisa menyetir mobil, tapi bisa menerbangkan para layang. Semua rekaman CCTV di kuil Nanfo bisa menjadi bukti untuknya. Sebaliknya, aku. Coba kalian semua dengarkan ini. Yang menabraknya adalah orang yang disewa Su Youwei. Kami disewa untuk melakukannya. Apa maksudnya ini? Dari mana rekaman ini? Youwei, anakku, kapan dia menyewa orang? Cek semua rekaman CCTV dari kuil Nanfo. Siap. Nona, rekaman suara milik Anda ini, dalam situasi apa Anda merekamnya? Su Youwei kabur setelah menyetir dalam keadaan mabuk. Dia ingin pria ini menjadi kambing hitamnya, tapi ditolak. Jadi, dia merekayasa kecelakaan kedua untuk menjebaknya. Bukan, Nona Yu. Youwei itu anaknya baik. Mana mungkin dia melakukan Hal sejahat itu. ini? Namanya percobaan pembunuhan. Memang percobaan pembunuhan, ayah. Aku tidak melakukan hal itu. Aku sungguh tidak melakukan hal semacam itu. Dia memfitnahku. Kapten, rekamannya sudah ditemukan. Apa? Berdasarkan perbandingan waktu, pria ini pada saat kejadian tidak berada di lokasi. Jadi, dia bisa dibebaskan dari tuduhan. Lalu rekamannya, apa bisa terlihat jelas siapa sebenarnya yang menabrak? Jangan sampai membiarkan binatang buas seperti itu berkeliaran bebas. Orang yang mengemudikan mobil itu Sepertinya. Tidak bisa. Cahayanya terlalu gelap, gambar tidak jelas, wajahnya tidak bisa diidentifikasi. Pak Inspektur, tidak perlu dicari lagi. Yang menyetir sambil mabuk adalah saya. Saya yang menabraknya. Saya bersedia menyerahkan diri dan mengaku bersalah. Ayah. Malam itu saya ada acara sampai larut.
Minum terlalu banyak. Saya hilaf. Saya hanya berharap bisa lolos. Makanya saya kabur. Bawa saja saya. Lalu, mobil yang terlibat kecelakaan itu hancur. Bagaimana ceritanya? Apa itu juga perbuatanmu? Mobil pelaku hancur. Saya tidak tahu soal itu. Kapten. Kalau Anda tidak tahu, coba kemari dan lihat rekaman ini. Mobil ini sengaja menabrak kedua orang ini. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Tapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Su Youe, Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Ayah, bukan aku. Bukan aku yang menyetir, tanganku bahkan tidak bisa digerakkan. Nona. Rekaman suara yang tadi, bisakah diputar sekali lagi? Tentu saja. Yang menabraknya adalah orang yang disewa Su Youe. Kami disewa untuk melakukannya. Siapa yang bicara itu? Pemilik restoran Hongtu di Jiangsu, Wu Qiankun. Panggilannya Ah Kun. Su Youe. Kau tidak pernah memberitahuku kalau kau kenal dengan Wu Qiankun. Masih berkomunikasi. Apa kamu tahu dia? Orang seperti apa? Pa, Bukan aku yang melakukannya. rekaman ini palsu. Gak mungkin hanya karena satu ucapan Ah Kun. Bisa membuktikan kalau aku yang menyuruhnya. Aku juga nggak punya kemampuan seperti itu. Iya, Jianhei. Youe itu anak yang sangat baik. Dari kecil dia dididik dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Menurutku, Jangan-jangan ada yang sengaja bekerja sama dengan orang lain. Para bapak yang ada di sini, Jianhei dan Wu Qiankun adalah teman kalian. kalian seharusnya tahu, rekaman ini tidak bisa dipercaya, kan? Saat rekaman itu dibuat, ada orang lain yang hadir. Kebetulan sekali, mereka adalah teman-teman yang Anda undang, Pak Su. Saat rekaman itu dibuat, saya ada di sana. Saya juga ada. Ah Kun memang mengatakan hal itu. Saya juga bisa membuktikannya. Waktu itu kami sedang rapat. Kami semua ada di sana. Pak Inspektur, jika buktinya masih kurang, pelakunya juga sudah saya bawa ke sini. Saya menerima 500.000 yuan dari Su Youe untuk menghabisi Su Jing. Mobil itu saya yang kemudikan. Saat menabraknya, saya menggunakan teknologi kemudi otomatis. Saya mengaku bersalah. Bawa dia untuk diinterogasi. Baik. Tolong aku. Pa, aku salah. Pak, tolong aku, Pak. Pa, aku salah. Pak. Jianhei, cepat pikirkan cara. Su Jing, bisakah kamu berbaik hati? Dan menulis surat perdamaian. Tolong maafkan dia. Dia mau membunuhku. Tapi ibu menyuruhku berbaik hati. Dan memaafkannya, tapi dia kan adikmu. Pak Tua, namamu Su Jianhei, kan? Tahu tidak? Ini hasil penyelidikanku sendiri. Coba lihatlah. Apa ini? Lihat saja sendiri. Aduh, Nona Yu. Saya tahu semua ini adalah rencanamu untuk membantu Su Jing. Tapi, Kenapa? Bukankah Su Youe yang seharusnya menjadi calon suamimu? Paman, Anda salah paham. Hari ini saya datang bukan karena surat perjanjian pernikahan itu. Justru karena Su Jing. Saya ingin mengundang kalian untuk menjadi saksi. Kalian tidak pernah benar-benar mengenalnya. karena Su Jing. Aduh, Pak Tua. Kamu ini bodoh atau bagaimana? Kakakku pakai baju ini karena mau bertunangan dengan Su Jing. Sebagai ayahnya, kami mengundangmu untuk menjadi saksi. Wajar, kan? Ini.
Ini adalah maharku, sekaligus hadiah yang kusiapkan untukmu. Hadiah ulang tahunmu dari umur 1 sampai 23 tahun. 23 tahun yang lalu, pada hari ini, kamu lahir ke dunia ini. Ini adalah koran yang terbit di hari kelahiranmu. Di sini, Zicheng Delivery, tercatat semua peristiwa besar yang terjadi di hari ulang tahunmu. Zicheng Delivery. Saat usiamu 1 tahun, ayahmu pergi merintis usahanya. Hanya ibumu yang menemanimu. Kupikir, mungkin kamu perlu tumbuh dengan mendengarkan cerita. Seperti pangeran kecil. Pangeran kecil percaya. Zicheng Delivery. Semua orang dewasa pada mulanya adalah anak-anak. Saat usiamu 2 tahun, kamu harus banyak minum susu, supaya bisa tumbuh lebih tinggi. 3 tahun. Kamu butuh sebuah mainan. 4 tahun. Kamu butuh sebatang coklat. Usia di mana kamu suka yang manis-manis. 5 tahun. Kamu mulai suka makan camilan pedas. 6 tahun. Kamu menganggap konsol game sebagai mainan masa kecilmu. Zicheng Delivery, 7 tahun. Kamu butuh sebuah bola. Saat itu usiamu sedang suka berlari dan bergerak. 8 tahun. Kamu butuh sikat gigi elektrik. Gigimu tidak boleh berlubang. 9 tahun. Wewangian yang manis. Semoga setiap malam kamu bisa bermimpi indah. 10 tahun. Kamu butuh celengan. Sudah saatnya kamu belajar menabung. 11 tahun, kamu harus punya sebuah album. Untuk mengumpulkan semua piagam penghargaanmu. 12 tahun, kamu butuh tas sekolah yang besar. Karena kamu harus bersiap masuk SMP. Ibumu jatuh sakit. Kamu membutuhkan buku harian yang bagus untuk mencurahkan isi hatimu. 14 tahun. Sepasang sepatu lamamu sudah dijahit berulang kali oleh ibumu. Kamu sangat mendambakan sepatu olahraga baru. Dengan begitu, kamu bisa bermain di lapangan dan berlari sepuasnya. 15 tahun. Kumismu mulai tumbuh. Zicheng, ayahmu tidak ada di sisimu. Ibumu juga tidak tahu cara mengajarimu menggunakan pisau cukur. Kamu seringkali mencukur Zicheng Delivery. Wajahmu sampai berdarah. Zicheng Delivery, 16 tahun. Saat usiamu 16 tahun, ibumu meninggalkanmu. Aku yakin, dia pasti berada di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Dan akan selalu menjagamu. Bagaimana kamu bisa tahu masa kecilku sedetail ini? Aku bahkan lebih tahu darimu. Saat usiamu 17 tahun, ayahmu membawa Su Youwei pulang ke rumah. Sejak saat itu, kamu hanya bisa makan sisa makanan mereka. Di vilamu, dia sendirian, punya 5 kamar. Sedangkan aku, sikat gigi dan handuk saja tidak punya. Bahkan saat makan, pegawaimu yang makan lebih dulu. Setelah mereka selesai, baru aku yang makan sisa-sisanya. Seandainya dulu kamu punya Black Card ini, kamu bisa bebas berbelanja di seluruh hotel milik keluarga Yu di seantero Jiangsu. Delapan belas tahun, ayahmu memberi Su Youwei sebuah mobil, tapi mengabaikan permintaanmu untuk mengambil les SIM. Omong kosong, saat kamu 18 tahun, aku sudah membelikanmu sebuah mobil. Aku juga menyuruhmu mengambil les SIM. Orang yang kau beri mobil itu adalah Su Youwei, bukan aku. Mobil itu kau berikan padanya tepat di hari ulang tahunnya. SIM bisa diambil nanti. Tapi sekarang, kamu bisa memiliki mobil lebih banyak darinya. Sembilan belas tahun. Bahkan untuk pulang ke rumah pun, kamu harus meminta izin. Kamu bahkan tidak punya kamar sendiri. Aku ingin memberitahumu, kelak, di seluruh Jiangsu akan menjadi rumahmu. Nona Yu, aku ini hanyalah seorang kurir pengantar makanan biasa. Semua yang kau berikan ini, semua ini. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?
Tidak biasa. Kamu tak pernah biasa. Aku hanya ingin membalasmu. Itu saja. Saat usiamu 20 tahun, kamu mulai disingkirkan oleh rekan kerja dan atasanmu. Aku membeli perusahaanmu. Mulai sekarang, kamulah bosnya. Ini saja tidak cukup perusahaanmu. Kakakku yang beli. Mulai sekarang, Su Jing adalah bosmu. Di tahun itu, setiap malam kau belajar teknik dengan giat hanya demi suatu saat nanti bisa bekerja di perusahaan ayahmu. Selama itu, kau menciptakan banyak benda-benda menarik. Salah satunya adalah para layang ini. Kau tak perlu iri pada siapapun. Para layang ini aku buatkan untukmu. Berdasarkan desainmu, semua idemu yang cemerlang. Mulai hari ini, akan kubantu produksi dan jual. Bakatmu tidak akan terkubur lagi. Di tahun itu, Nona Yu, semua penemuan ini adalah ciptaan putra saya, Su Youwei. Dia yang cuma lulusan SMP, mana mungkin tahu cara menciptakan sesuatu. Semua ini hasil jiplakannya yang sebenarnya Anda kagumi. Seharusnya putra saya, Youwei. Tante. Semua pencapaian Su Youwei itu aku yang memberikannya. Bagaimana mungkin? Ibu menyuruhku putus sekolah. Aku selalu tidak rela, jadi setiap kali aku pulang, aku langsung masuk ke ruang belajar. Su Youwei, semua hasil karya yang dia tunjukkan di perusahaan Anda adalah karya-karya yang sudah kusingkirkan. Youwei, kamu sangat berbakat. Melukis, memahat, menciptakan sesuatu, semuanya kau kuasai. Dikagumi oleh sang dewi, hanyalah masalah waktu. Kak, sudah selesai belum? Sebentar lagi. Jadi, sudah bisa tebak hadiah ulang tahunmu yang ke-22. Suara putri kedua keluarga Yu, hadiah terakhir dari sang dewi. Jangan sembarangan bicara. Jangankan menebak. Hadiah-hadiah yang kau berikan hari ini saja, mana berani aku menerimanya. Bukan hadiah. Ini maharku. Kamu masih ingat saat pertama kali kamu datang ke pernikahan rekan kerjamu? Ingat. Waktu itu di pesta pernikahan, kamu sangat terharu dan mulai terpikir untuk menikah. Tapi kamu merasa upacara pernikahan terlalu biasa. Lalu kamu berpikir, kalau ada orang yang memakai kostum Ksatria Baja datang membawakan cincin nikah, pasti akan keren. ZS Delivery. Jadi, untuk hadiah ulang tahunmu yang ke-22, aku ingin mewujudkan keinginanmu itu. Dan hari ini, sebagai hadiah ulang tahunmu yang ke-23, aku ingin memberikan diriku untukmu. Pak Su. Maukah kamu menikahiku? Jadi, sang dewi selama ini datang demi Su Jing, bukan untuk si pencuri. Karya Su Jing. Su Youwei itu. Aku. Jian Hei. Dengarkan penjelasanku. Benar-benar pasangan serasi, jodoh dari sananya. Sungguh mengharukan. Kenapa aku tidak bisa bertemu wanita seperti ini? Kak Su Jing. Kamu sudah mencium Xiao Yuer. Nanti kalau sudah besar, kamu harus menikahiku. Baik. Nanti kalau Xiao Yuer sudah besar, pakai gaun merah. Dan jadilah pengantinku. Hahaha.
Nona Yu. Hari ini, terima kasih atas jamuannya. Tapi, aku tidak bisa menerima semua ini. Kau bahkan berani menolak Ksatria baja sepertiku. Kak. Dia tidak langsung menerima lamaranku hanya karena terharu. Menurutmu, dia sangat berprinsip, kan? Berprinsip, menurutku dia itu sedikit tidak tahu diuntung. Sikapmu yang seperti ini membuatku semakin menyukaimu. Soal kehidupan dulu dan sekarang, anggap saja mimpi. Sudah waktunya makan siang. Aku mau lanjut. Mengantar pesananku. Ayo makan. Ayo, Jing, kita makan. Nanti. Traktir semua orang makan. Kita ada 100-an orang. Loh, bos baru kita memang hebat. Kami duluan. Ya, kamu minum lagi. Ya. Hei, tunggu aku. Aduh. Xiao Suge. Kamu lagi apa? Bang Jing, motorku rusak. Aku tidak bisa ikut makan. Oke. Bang Jing, kamu hebat banget. Kamu persis seperti orang luar itu. Si Marx. Mus. Ah, sama saja. Kalau begitu, Bang Jing, aku duluan, ya. Celananya kebesaran. Kalau begitu, nanti di pesta, aku ambilkan rokok untukmu. Oh, sama paha ayam yang besar. Tidak ada yang lebih cepat dariku. Hehehe. Pergilah. Kartu VIP kamar ranjang air, Hotel Jingking. Ngomong-ngomong, yang ini aku. Hei, Jing. Coba lihat. Ponselku ini, kau tidak bisa nyala. Jadi tidak bisa makan, dan pamer di medsos, nih. Ini tidak bisa terhubung ke internet, tidak bisa terhubung. Hah? Ponselmu kelihatannya. Tidak ada masalah. Koneksi, apa pulsa habis? Hah? Masa, sih? Kalau begitu biar aku minta, orang lain isikan, tidak usah merepotkanmu. Hei, kamu ini. Malah pura-pura lagi. Makasih, Jing. Lain kali aku traktir pijat kaki. Aku kenal tempat pijat refleksi. Bosnya kasih aku setengah harga. Kurangi saja. Lihat tanganmu sampai gemetaran begitu. Kakimu sudah bermasalah. Tanganmu juga cedera. Manfaat tangan gemetaran. Kamu tidak akan mengerti. Aku pergi. Hei. Su Jing bersumpah. Su Jing bersumpah akan menikahi Xiao Yue. Jing, Xiao Suge sama Bo Hao mana? Ada pemberitahuan di grup. Mereka sudah pergi makan. Cepat banget perginya.
Ayo, kita pergi bareng. Aku antar kamu ke sana. Pelanggan barusan batalin pesanan. Makanannya sudah aku makan. Aku nggak lapar. Di bawah ada cewek cantik. Kamu nggak mau lihat? Nggak. Ada yang bilang, aku ini nanti bakal jadi presdir miliaran. Aku harus yakinkan diriku sendiri dulu. Oke, kalau kamu presdir miliaran, berarti aku ini saudaranya presdir miliaran. Aku jadi ikut bangga. Oke, aku pergi. Ya, bos baru bilang kalau nggak datang, gajinya dipotong. Nanti aku absenin kamu. Tolong tutup pintunya, ya. Nggak mau maju. Itu. Dia jalan ke arah kita. Jangan-jangan dia mau cari cowok ganteng ini. Pasti mau cari Bang Jing. Kenapa? Bang Jing kan berbakat banget. Bisa benerin ponsel, bisa benerin komputer juga, bahkan bisa bikin para layang buat antar makanan. Cuma Bang Jing yang pantas mendampingi cewek secantik itu. Heh. Asrama karyawan kita yang boh ini, anjing saja nggak sudi datang. Menurutku, sih, dia cuma kebetulan lewat. Dia kesini. Mbak cantik, cari siapa? Permisi. Asrama Sujing di mana? Itu, Sujing di asrama 133. Terima kasih, Peng Zi. Hah? Kok kamu tahu namaku? Yang ini Bo Hao. Dan ini Xiao Zuge, kan? Sujing pernah cerita tentang kalian. Katanya kalian itu sahabat-sahabat terbaiknya. Benarkah? Bang Jing, cerita tentang aku ke kamu. Kalian nanti akan jadi orang-orang hebat. Tuh, kan, apa ku bilang? Pasti dia cari Bang Jing. Hebat, kan, tebakanku. Azi, kamu ketinggalan barang lagi. Nona Yu, kenapa kamu bisa ada di sini? Waktu itu kamu kabur. Aku kesini untuk menagih perhitungan. Kenapa? Nggak mau mempersilakan aku masuk. Oh, Silakan masuk. Black card yang terakhir kali kamu berikan. Belum aku kembalikan. Aku carikan dulu, ya. aku haus. Tolong ambilkan aku minum. Baik. Nona Yu, kondisi asramanya kurang baik. Kamu pakai baju tebal begini. Nggak panas. Zicheng Delivery. Begitu kamu bilang, kayaknya memang agak panas. Bukan. Jaketmu ini. Kenapa kamu panik begitu? Aku panik. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Memangnya kenapa dengan ini, menurutmu? Warna merah. Bikin kelihatan putih, ya. Zicheng Delivery, nggak bagus, ya. Kalau bagus, kenapa kamu nggak lihat aku? Aku lihat, kok, Zicheng Delivery. Kenapa kamu buang muka? Kamu benci aku, ya. Bukan. Kamu datang menemuiku.
Kenapa pakai baju begini? Untuk pamer, dong. Kamu nggak suka? Suka, kok. Jadi, kamu suka aku, atau suka bajunya? Pertanyaanmu ini. Aku harus jawab bagaimana? Kalau begitu, menurutmu aku yang cantik? Atau bajunya yang bagus? Dua-duanya bagus. Tasmu jatuh. Biar aku ambilkan. Bukan, kok. Ini apa lagi? Zicheng Delivery. Coba tebak. Ini. Jangan-jangan. Untuk dipakai di badan orang. Di kehidupan sebelumnya, kamu sangat suka kalau aku pakai ini. Lalu kamu menyuruhku. Menyuruh. Menyuruh apa? Berlutut. Merangkak ke sini. Cheng Delivery. Ini. Bukannya ini terlalu. Tidak sopan. Tapi aku suka. Sini. Pakaikan ini padaku. Anjing, kamu di dalam. Iya. Ada apa? Tadi ada perempuan yang mencarimu. Aku khawatir, kamu sudah bertemu dengannya. Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan? Dia kan bukan monster pemakan manusia. Anjing, kamu nggak tahu saja. Di dalam tas perempuan itu, aku lihat ada kalung leher dan borgol. Bahaya sekali. Aku curiga, dia mau mengambil ginjalmu. Ada orang. Nggak ada orang, kamu salah dengar. Nggak ada orang. Anjing, kamu kenapa? Aku masuk, ya. Tunggu. Jangan masuk, cepat pergi makan sana. Kalau telat, nanti gajimu dipotong. Ingat, tolong absenin aku, ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Iya, tahu. Zicheng Delivery. Si Jing hari ini kenapa? Agak aneh, ya. Kenapa tadi bilang tidak ada orang? Kamu mau berduaan denganku, ya. Aku cuma merasa. Nggak enak saja. Tenang saja. Acara makan mereka kali ini bakal lama. Nggak akan ada yang datang mengganggu kita. Kamu tahu. Kalau kami mau makan bersama. Pemberitahuan acara makan bersama perusahaanmu itu, aku yang menyebarkannya. Aku sudah mengakuisisi perusahaanmu, tapi kamulah bos yang sebenarnya. Aku hanya mewakilimu untuk menjalankan manajemen. Kamu harus bisa mengatasku dulu. Baru bisa mengatur perusahaan. Ini apa? Kembalikan kertasku. Kertas ini. Apa ini sangat penting bagimu? Kalau kamu memang benar-benar datang dari kehidupan sebelumnya dan cukup mengenalku, kamu seharusnya tahu apa isinya. Xiao Yuer, kan? Kamu pisah sama dia waktu umur 6 tahun. Sudah belasan tahun nggak ketemu. Zicheng Delivery. Dan kamu mau terus menunggu untuk menikahinya. Kamu, karena takdir dari kehidupan lampau, bersikeras melanjutkannya di kehidupan ini. Kalau begitu, aku, karena janji masa kecil, bersikeras padanya. Memangnya kenapa? Kita memang tipe orang yang sama. Karena itulah. Aku jadi lebih menyukaimu. Tidakkah kamu merasa merebut milik orang lain? Itu sangat mengasyikkan. Nona. Hasrat duniawimu ini. Agak parah, ya. Nggak parah. Kalau begitu, bagaimana bisa jadi suci? Kita sama-sama tenggelam dalam keserakahan saja. Pengzi.
Bukannya kamu pergi makan? Pengsi apaan? Ini aku, Kak. Waktunya sudah habis. Kamu pulang duluan saja. Aku dan Sujing masih ada yang mau dibicarakan. Hanya berdua. Mau tahu di kehidupan sebelumnya, bagaimana kamu bisa menjadi CEO miliarder? Dalam waktu 7 tahun, seorang kurir makanan bisa berkembang menjadi CEO miliarder. Apa itu tidak terlalu mengada-ada? Ikut aku. Jalan hidupmu berubah di sini. Kuil Buddha Nanfo. Karena kamu terlalu mempercayai ayahmu di kehidupan sebelumnya. Kamu datang ke sini. Pilihanmu adalah menandatangani surat perjanjian perwakilan hukum. Barang yang kamu minta sudah kubawakan. Di telepon, aku sudah bilang padamu dengan sangat jelas. Aku mau kamu datang ke Su Group. Untuk jadi penerusku. Papa akhirnya mau mempercayakan tugas penting padaku. Selain itu, ada satu hal lagi. Aku butuh bantuanmu. Adikmu, Su Youwei, melakukan tabrak lari. Dia menabrak orang. Aku mau kamu menulis sebuah surat pernyataan yang mengakui kalau mobil itu kamu yang mengemudikannya. Ini. Biar kupikirkan lagi nanti di rumah. Tanda tangani saja, Sujing. Bukankah kamu sudah menunggu kesempatan ini? Papamu sekarang menyerahkan perusahaan kepadamu. Kamu juga tidak mau membuatnya kesulitan. Kan, Kak, aku mohon padamu. tanda tangani saja. Kak. Di kehidupan sebelumnya, kamu terjebak dalam manipulasi emosional mereka. Menggantikan adikmu menanggung kesalahan. Kamu dipenjara selama 3 tahun. Karena itu, jalan hidupmu mengarah ke takdir yang Sangat berbeda. Aku menggantikan Su Youwei di penjara 3 tahun. Mana mungkin aku sebodoh itu? Kamu bisa berpikir begitu. Tentu saja mereka juga bisa. Karena itu, ikut aku. Meskipun kamu sudah tanda tangan, Su Youwei tetap takut kamu akan berubah pikiran dan mengubah kesaksianmu. Maka, dia membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Dia menyuruh orang untuk menabrakmu dengan mobil yang sama. Karena itu, Kamu tidak bisa lagi mengubah kesaksianmu. Bahkan kakimu sampai patah. Kamu terpaksa dipenjara 3 tahun. Kamu menjadi pendiam. Kamu menggantungkan semua harapan kepada ayahmu. Kamu berharap bisa memulai hidup baru. Tapi di hari kamu bebas, ayahmu bahkan tidak menyuruh orang untuk menjemputmu. Kamu dengan naifnya berpikir kalau dia salah mengingat waktu. Jing, Yang menunggumu adalah ketiga teman kurirmu. Mereka menghitung waktu dengan tepat untuk menunggumu bebas. Mereka percaya kalau kamu difitnah, kamu tidak mungkin melakukan hal seperti menabrak orang. mereka semua teman sejati. Bukan cuma aku yang berpikir begitu. Mereka melakukan itu karena kamu pantas mendapatkannya. Bisa menjadi CEO miliarder bukanlah suatu kebetulan. Aku tahu diriku sendiri seperti apa. Aku sadar diri.
Kalau hanya mengandalkan solidaritas pertemanan, bisa menjadi CEO miliarder, maka di dunia ini, tidak akan ada orang miskin. Sampai saat itu, kamu masih tidak tahu kalau Su Youwei yang menabrakmu. Kamu masih punya sedikit harapan. Berpikir setelah 3 tahun di penjara dan kehilangan satu kaki, penderitaanmu akan berakhir. Sayang sekali. Kamu dengan penuh semangat pulang ke rumah bersama ketiga temanmu, berpikir bisa mengambil alih perusahaan dan memulai karir yang hebat. Tapi, kamu sudah membuat ayahmu sangat malu, masih mau mengambil alih perusahaan. Kamu itu cuma kurir rendahan yang sudah dipenjara 3 tahun. Atas dasar apa? Itu dia. Aku dipenjara menggantikannya. Lagi pula, Papa sudah berjanji padaku. Biarkan aku bertemu Papa. Kak Jing. Apa maksudmu di penjara menggantikanku? Jelas-jelas kamu yang menabrak orang. Papa tidak mau menemuimu. Kalian cepat pergi sana. Kamu bicara omong kosong apa? Jelas-jelas kamu yang memfitnah Kak Jing. Kalian jangan keterlaluan. Awas kupukul kau. Aku takut sekali. Su Jing. Berani-beraninya kamu bawa teman datang untuk mengancamku. Tunggu saja. Mau apa? Su Jing. Sebenarnya, Kakimu yang ini. Aku yang menyuruh orang untuk menabraknya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, bukan hanya kakimu, yang satunya lagi. yang akan kubuat patah. Tapi juga teman-teman berandalmu ini. Akan ikut celaka. Su Youwei. Dasar kau binatang. Tunggu saja pembalasanku. Baik, aku tunggu. Aku tunggu. Mulai hari itu, sifatmu berubah total. Kamu memutuskan untuk mandiri, membangun usahamu sendiri. Tidak lagi menaruh harapan pada siapapun. Saat hati mati, jalan baru terbuka. Naga yang tersembunyi keluar dari jurang, tak terbendung. Bos, sebotol bir lagi. Di tahun pertama, kamu memutuskan untuk mengambil beberapa hasil penelitian dan penemuanmu dulu, mencari pabrik untuk memproduksinya, lalu menjualnya. Tapi kamu kekurangan modal awal. Ketiga temanmu, tanpa pikir panjang, menyerahkan semua tabungan mereka dari hasil kerja sebagai kurir selama 3 tahun kepadamu. Maka, perusahaan pertamamu pun berdiri, perusahaan grosir Jingsheng. Di tahun kedua, kamu meraih sedikit kesuksesan. Kamu membawa teman-temanmu menuju kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengandalkan kualitas produk yang unggul dan keberanian untuk berjuang. Perusahaan Jingsheng mulai mendapatkan nama. Kamu membawa teman-temanmu merayakannya di sini. Bos. Cara memulai usaha seperti ini, kurang lebih sama seperti yang kubayangkan.
memulai dari nol bersama 3 orang kurir. Bisa dibilang sebuah legenda. Apa? Semuanya berjalan begitu lancar. Tentu saja tidak. Ini baru aset jutaan. Untuk menjadi CEO miliarder, pasti akan ada rintangannya. Suruh dia tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Kamu ada urusan. Tidak penting. Bisa duduk di dalam mobil, menceritakan padamu seperti ini tentang pengalaman di kehidupan sebelumnya. Perasaan ini cukup menakjubkan. Aku mendengarkanmu menceritakan masa depanku. Rasanya lebih menakjubkan lagi. Ceritanya akan segera selesai. Tahun ketiga. Karena perusahaanmu berkembang terlalu cepat, kamu pun membuat para penguasa lokal di Jiangsu iri. Kamu disingkirkan habis-habisan. Kamu sangat terpukul. Bisnis grosir barang fisikmu terpaksa beralih haluan. Kamu masuk ke industri teknologi dan justru menemukan dunia baru. Semua penemuanmu kamu patenkan. Laris manis di seluruh negeri. Aku dipenjara 3 tahun. Lalu merintis usaha selama 3 tahun. Totalnya 6 tahun. Menurut ceritamu, dalam 7 tahun, aku jadi presdir bernilai puluhan miliar. Kalau begitu, ini adalah tahun terakhirnya. Benar. Bukankah kamu bilang, di kehidupan sebelumnya, kamu adalah istriku, lalu kenapa selama ini kamu tidak pernah muncul? Karena pertemuan kita terjadi di tahun keempat yang sangat penting. Di kehidupan sebelumnya, Aku sudah putus asa. dan tidak tahu harus kemana. Lalu aku datang ke sini. Tunggu. Kamu bilang kamu putus asa. Waktu 7 tahun. Bisa membuatmu jadi presdir puluhan miliar. Tentu juga bisa membuatku jatuh terpuruk. Benar-benar roda kehidupan berputar. Ya, roda kehidupan berputar. Nona. Sendirian saja. Bang Bao, cewek ini cuekin abang, gertak saja dia. Kamu tidak apa-apa. Cepat pergi. Bocah, kau ini jagoan mana? Gue lagi deketin cewek, bukan urusanmu. Kenapa kulihat wajahmu familiar? Ya. Awas kau, ya. Kita pertama kali bertemu, karena aku menyelamatkanmu. Kamu memang menyelamatkanku. Tapi itu bukan pertemuan pertama kita. Kita sudah pernah bertemu jauh sebelumnya. Lalu si Bao itu, apa dia orangnya Su Youwei yang menabrakku? Jalan. Ini tempat apa? Di kehidupan sebelumnya, ini adalah tempatmu menyatukan seluruh wilayah kekuasaan di Jiangsu. Menyatukan wilayah Jiangsu. Di tahun ke-7, Setelah kamu berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar, dari penemuan teknologimu, kamu menyapu bersih 5 keluarga besar di Jiangsu. Dan disinilah, kamu mengadakan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, kamu berhasil menyingkirkan kekuatan terakhir yang menentangmu. Orang luar bilang kamu kejam dan tanpa ampun, tidak punya hati. sejak saat itu, Orang-orang memberimu julukan Master Jing. selama ini, siapa yang terus mengganggu Yu Chaoqing? Maaf, Master, saya yang tidak tahu diri. Tidak seharusnya saya mengganggu orang Anda. Tutup matamu. Master,
Memperlakukan anak buahku seperti ini, sepertinya tidak pantas. Wu Qiankun, 7 tahun lalu. Kau menerima uang dari Su Youwei untuk mencelakaiku. Mencelakaimu. Mencelakaimu. Su Youwei menyuruhmu mencari orang untuk menabrakku dengan mobil. Kakiku ini lumpuh karena itu. Aku tidak peduli kalian ini, bos besar Jiangsu, bos kelima, atau yang paling bungsu. Mulai sekarang, kalau mendengar nama Yu Chaoqing, kalian tundukkan kepala. Mulai sekarang, kalau mendengar nama Su Jing, kalian tundukkan kepala. Itulah kisah lengkapmu di kehidupan sebelumnya, saat menjadi Master Jing. Kisah yang luar biasa. Kalau semuanya berjalan sesuai takdir, lalu kenapa kamu kembali untuk membantuku? Karena, Menurutku, hidup seperti itu cukup legendaris. Kamu mengganggu takdir. Mungkin aku tidak akan bisa menjadi Master Jing. Aku takut akan mengecewakanmu. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya takut. Aku tidak bisa menjadi orang hebat seperti yang kamu bayangkan, dan akan menghancurkan harapanmu. aku tidak punya harapan apapun padamu. Apa? Aku tidak punya harapan apapun padamu. Aku juga tidak ingin kamu menjadi siapa-siapa. Aku hanya merasa, di kehidupan sebelumnya hidupmu terlalu pahit. Ibumu meninggal lebih awal. Kamu difitnah dan dipenjara, dikhianati semua orang, dan kehilangan satu kakimu. Kamu berjuang mati-matian. Dari orang yang polos dan baik hati, berubah menjadi Master Jing, yang kejam dan tanpa perasaan. Hidupmu terlalu berat dan melelahkan. Aku tidak tega melihatmu. Karena takdir memberiku kesempatan untuk mengulang hidup, aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan berterima kasih dulu. Ada satu hal yang kubohongi darimu. Membohongiku. Aku bukan calon istrimu. Apa? Aku bukan calon istrimu. Di kehidupan sebelumnya, kamu hanya membawaku di sisimu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Apa karena di hatiku ada Xiao Yuer? Xiao Yuer di hatimu sebenarnya tidak sepenting yang kamu kira. Bagaimana mungkin? Semua orang bilang, Putri Buddha tidak punya perasaan dibandingkan dengan dirimu di kehidupan sebelumnya. Itu bukan apa-apa. Kamulah orang yang tidak punya perasaan itu. Dari ajaran Buddha, kamu memahami welas asih, yaitu dengan mengizinkan diri sendiri untuk tidak lagi berwelas asih. Mengizinkan diri sendiri untuk tidak lagi berwelas asih. Di kehidupan sebelumnya, sinarmu terlalu menyilaukan. Kamu memandang semua orang di sekitarmu dengan sama rata. Terhadap siapapun, kamu selalu waspada. Bagaimana mungkin kamu bisa tertarik pada orang biasa sepertiku? Kamu sudah sangat hebat. Mungkin aku berpikir, kalau diriku di kehidupan sebelumnya masih mencintai Xiao Yuer. Bodoh. Yu dalam nama Xiao Yuer itu Yu yang mana? Yu ikan laut, ikan sungai. Hei, aku hanya penasaran. Sebenarnya, peristiwa apa yang terjadi sampai membuatmu dari Putri Buddha Jiangsu yang dikagumi semua orang, Putri Buddha, jatuh menjadi seseorang yang butuh perlindunganku? Aku Ayah, urusan konyol yang kamu lakukan di Jiangsu. sudah harus berakhir. Aku mengerti. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kamu mau kemana? Yu Chaoqing. Yu Chaoqing, barang-barangmu. Yu Chaoqing. Kakakku sudah cukup baik padamu. Cukup sampai di sini. Jangan serakah lagi. Xiao Yuer, namamu susah sekali ditulis. Bodoh.
Kak Sujing, kalau susah, tidak usah ditulis lagi. Yu dalam nama Xiao Yuer itu. Yu ikan sungai, Yu ikan laut. Xiao Yuer. Jangan panggil lagi, orangnya sudah pergi. Aku mau tanya sesuatu. Kakakku belakangan ini seperti jadi orang yang berbeda, setahuku. Dia nggak mungkin tanpa alasan. Sebaik ini sama orang. Kalau ditanya, jawabannya selalu soal kehidupan masa lalu dan sekarang. Aku mau tanya, kakakku, apa dia terlahir kembali ke dunia ini? Sudahlah. Dia diam 1000 bahasa. Aku tidak peduli kamu siapa. Jangan sampai buat kakakku kecewa, ya. Oh, satu lagi. Jangan coba-coba menyusul. Ayahku itu tidak sepertiku. Yang gampang diajak bicara. Hati-hati kalau dia marah. Kamu bisa dibunuh. Aku melakukan urusanku sendiri. Apa haknya dia membunuhku? Apa haknya? Kakakku sudah memberikan Hotel Jingking untukmu. Juga perusahaan teknologi, perusahaan logistik, mobil dan rumah mewah yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sudah lihat semuanya. Seenaknya saja kamu bilang tidak mau. Aku lebih baik tidak mau. Semua itu, dengan usahaku sendiri, aku juga bisa meraihnya. Kakakmu bilang, aku adalah calon suaminya. Aku hanya mau dia. Calon suaminya, kakakku memang menyukaimu, tetapi dia tidak pernah berniat menjadikanmu suaminya. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Sadarlah. Kakakku itu sedang mendalami ajaran Buddha. Dia tidak mau menikah. Bukannya kamu tidak tahu? Aku tahu. Kalau begitu, mungkin dia sedang menungguku. Menunggumu. Atas dasar apa? Kakakku sudah setuju untuk menikah dengan pria pilihan ayah. Tapi syaratnya adalah semua yang dia lakukan untukmu tidak boleh dicampuri oleh keluarga. Siapa suruh kamu tidak ikut dengan kakakku ke kamar ranjang air itu? Coba kalau sekali jadi, mungkin saja nasibmu bisa terangkat karena anakmu. Ayahku bahkan mungkin akan mengizinkanmu menikah dan masuk ke keluarga kami. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Jaga dirimu baik-baik. Yu Chaoqing. Hei. Akan kukembalikan semuanya padamu. Tolong jangan pergi, bisa? Hei. Tidak bisa. Chaoqing, mempelai prianya sudah tiba. Waktunya merias diri dan ganti baju. Aku sedang dalam masa pantang. Aku tidak akan menikah. Sejak kamu pulang ke rumah, di tahun pertama, kamu bilang mau berpuasa dan menjalani pantangan selama setahun. Kamu tidak mau menikah. Ayah setuju. Di tahun kedua, kamu bilang ajaran Buddhamu kurang setahun lagi untuk sempurna. Kamu menolak semua lamaran dari para tuan muda di ibu kota. Ayah pun masih sabar. Sampai tahun ini, tahun ke-7. Di hari pernikahanmu, kamu malah bilang pada ayah soal masa pantangmu itu. Masa pantang tetaplah masa pantang. Jika aku melanggarnya, hari itu juga aku akan gantung diri dengan kain sutra putih di depan pintu rumah. Baik. Kamu tidak mau menikah juga boleh. Kali ini, mempelai pria yang datang melamar, bukan orang sembarangan. Sudahlah, biar adikmu saja yang menggantikanmu menikah. Tunggu. Adikku sejak kecil tidak pernah Tertarik pada pria. ayah menyuruhnya menggantikanku menikah. Ayah juga tidak punya pilihan lain. Ayah ingat, 7 tahun lalu, di Jiangsu ada keluarga Su. Kakaknya bisa menggantikan. Adiknya di penjara. Kalau begitu, keluarga Yu kita menyuruh adik menggantikan kakaknya menikah. Seharusnya tidak jadi masalah besar, kan? Tindakan ayah akan menghancurkan hidupnya. Aku tidak akan menikah. Kak, lepaskan aku. Suruh Muksui kembali. Sekarang, tidak ada lagi masa pantang. Paling parah. Aku akan mati untuk membuktikan pendirianku.
Menurut perkembangan di kehidupanku yang lalu, Keluarga Yu semakin merosot dari tahun ke tahun. ayah, demi menunda keruntuhan, Keluarga kita yang diambang kehancuran, memaksaku menikah dengan pria berkelakuan buruk dari keluarga terpandang di ibu kota. Aku tidak setuju. di kehidupan ini, aku juga tidak setuju. Tapi perkembangan keluarga Yu justru semakin membaik. Kenapa? Chao King, jangan buru-buru ganti baju. Urusan mempelai pria nanti saja. Mempelai pria. Mungkinkah itu dia? Ayah, kalau begitu ini bukan urusanku lagi. Aku pergi. Jangan buru-buru. Kalau kakakmu tidak mau menikah, kamu yang harus maju. Aku tidak bisa menikah. Ayah sudah bilang, mengizinkanku melajang seumur hidup. Ya, itu tergantung kakakmu. Keluarga Yu kita ini hanya punya 2 putri. Kalau kalian berdua tidak menikah, bagaimana dengan garis keturunan kita? Ayah hanya ingin mencari keluarga yang punya latar belakang kuat untuk pernikahan aliansi. Kak. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Chao King, ayah yakin saat kamu melihat mempelai prianya nanti, kamu pasti akan mau menikah. Apa benar itu dia? Ayah, kalau dia mempelai prianya, aku benar-benar tidak akan menikah dengan. Ini. Anakku. 8 pria ini adalah menantu pilihan yang sudah ayah pilihkan dengan saksama untukmu. Mereka semua punya niat untuk menikahimu. Ayah. Ayah ini ada-ada saja. Dengan kualifikasi kakak, setidaknya harus ada 18 kandidat. Cuma 8. Ayah meremehkan siapa? 8 sudah cukup. Kalau lebih banyak lagi, kakakmu malah tidak bisa memilih. Kamu biasanya selalu bertindak hati-hati dan bijaksana. Kenapa hari ini membuat keributan seperti ini? Chao King, jadi, mempelai pria ini, mau kamu pilih atau tidak, masih ada waktu untuk berubah pikiran. Aku pilih. Chao King, ayah bahkan belum menjelaskan aturannya. Kamu sudah tidak sabar. Baik, aku tidak terburu-buru. Ayah, silakan jelaskan. Pertama, kamu tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Tidak boleh menyentuh. Kamu hanya boleh mengamati dari jarak 2 meter. Itu mudah saja. Kedua, kamu hanya punya 3 kesempatan. Kalau kesempatan ketiga sudah habis, dan kamu masih belum memilih pria idamanmu, maka kesempatanmu hangus. Setelah itu, ayah yang akan memilihkan untukmu. 3 kesempatan. 3 kesempatan sudah lebih dari cukup. Totalnya hanya ada 8 orang. Peluangmu hampir setengahnya. Ayah yakin kamu bisa memilih orang yang memang ingin kamu pilih. 3 kesempatan terlalu banyak. Aku hanya butuh 1 kesempatan. Hotel Grand Jinking, kamar dengan ranjang air, kartu VVIP, kejadian 7 tahun lalu. Kamu masih ingat? Tapi aku takkan memilihmu. Karena kamu hanya umpan tangannya. Tidak segelap ini. Nona Yu memang hebat. Si Zuge kecil. Sekarang sudah 7 tahun berlalu. Tangannya itu jauh lebih hitam dariku. Hahaha. Sepertinya tebakanmu benar. Tapi, Chao King, kamu tak perlu bertele-tele menganalisis ini itu. Setelah topengnya dibuka, kesempatanmu akan hilang. Sekarang kamu masih punya 2 kesempatan lagi. Langsung saja pilih orang yang ingin kamu pilih. Ya sudah, aku pilih. Aku pilih kamu. Usulan perjodohan ini, idemu atau ide ayah? Konyol sekali. Aku suka. Cepat keluarkan benda yang kamu sembunyikan di belakangmu. Setelah itu, kamu boleh buka topeng. Bohau. Ternyata kamu. Nona Yu. Dia kan tidak punya kutil. Aku juga tidak mengerti. Kenapa kau memilihku? Aduh. Aku salah ingat, di kehidupan ini dia tidak punya kutil. Kalau tidak punya, kenapa tidak kau pukul saja sampai benjol? Berani-beraninya membuat kakakku kesulitan. Kalau dia sampai salah pilih, bagaimana kalau aku yang disuruh menikah? Nona kedua, saya bersedia membantu Anda. Cepat pergi sana.
Jangan paksa aku mematahkan kakimu yang bagus itu. Chao King, sekarang kamu hanya punya satu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih salah pilih, jangan salahkan ayah. Kalau bertindak keras, ya. Sebenarnya, menurutku kamu juga tidak sesetia itu. Baru 7 tahun tidak bertemu, kamu sudah hampir melupakannya. Coba katakan, orang yang sesungguhnya di balik topeng itu. Betapa kecewanya dia. Aku pasti bisa menebaknya. Pilih sana. Postur dan gaya rambutnya sama. Ditambah lagi, dia memakai Topeng ksatria baja. pasti dia. Ayah, jangan-jangan. Di antara 8 orang ini, tidak ada dia, ya. Mana ku tahu. Mungkin saja orang yang ada di hadapanmu itu memang dia. Kalau sekarang kamu sampai meminta bantuan padaku untuk hal ini, Chao King, kemana perginya rasa percaya dirimu? Aku tanya, bagaimana cara menulis kata Yu dalam nama Xiao Yue? Aku pilih kamu. Nona Yu, mana saya tahu cara menulis kata Yu. Saya tidak lulus SD, sudah jadi kurir pengantar makanan. Hehehe. Kamu. Aku tahu. Kalian menginginkanku. Muksue, sepertinya kakakmu hari ini tidak akan menikah. Tidak ada yang membuatnya puas. Kelihatannya hanya kamu yang bisa menggantikannya. Mari, biar ku perkenalkan pada kalian. Ini. Beliau adalah orang yang saat keluarga Yu kita di ambang kebangkrutan. Dia membantu kita menyediakan dana yang cukup membantu keluarga Yu melewati masa sulit. Tuan Muda Peng. Salam hormat. Dan ini dari Qingjing Technology Co. Ltd. Tuan Zuge kecil. Dia memberikan patennya secara gratis, membuat kita merasakan manisnya perkembangan teknologi dan membantu keluarga Yu kembali ke puncak. Ah, Tuan Yu. Mulai sekarang, panggil saya Tuan Wolong Agung. Berikutnya. Hei, kenapa giliran? Aku tidak diperkenalkan. Aku masih menunggu pujian dari Bos Yu. Aku sekarang ini, Bo Hao yang asli, loh. Hahaha. Jalan. Mau kemana? Jangan banyak tanya, jalan saja. Nona, Nafsu, amarah, dan kebodohanmu. masih sangat parah. Latihan spiritualmu selama 2 kehidupan jadi sia-sia. Itu tidak baik. Siapa kamu? Namaku Su Jing, usiaku 30 tahun. Sehari lagi. Aku akan menjadi suamimu. Nama panggilanmu Xiao Yue. Aku tidak salah orang, kan? Sederhananya, aku adalah calon suamimu. 7 tahun lalu karena sebuah kecelakaan. Kita terpisah. Tak kusangka, aku malah jadi presdir dengan kekayaan miliaran. Walaupun aku tidak tahu setinggi apa pencapaianmu di masa depan. Tapi kita cepat atau lambat akan bersama. Jadi, tolong segera menikah dan punya anak denganku. Ini kamar hotelku yang ada ranjang airnya. Untuk saat ini, bukan gaya favoritku. Mungkin setelah mencobanya denganmu, aku jadi suka. Aku tidak mau mencobanya denganmu. Tentu saja harus mau. Ayahmu hari ini sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Adikmu mengerjaimu dengan permainan perjodohan, dan kamu sudah terpaksa menyetujuinya. Lagi pula, aku akan menyetir mobil dan menunggumu di luar. Kamu tahu aku akan lari keluar karena marah. Sang Buddha bilang kita berjodoh di kehidupan lampau. Jika setelah 15 menit, kamu tidak lari keluar karena marah, maka akan kuanggap jodoh kita di kehidupan ini telah berakhir. Kamu ngoceh apa sih? Berhenti. Biar ku lepas dulu tasbih ini.